otak itu bisa kita kontrol. Jadi mood itu bisa kita kontrol. Nah, banyak Gen Z maybe di luar sana yang dikit-dikit gue bad mood nih, gitu kan. Iya, Butuh staycation, gitu-gitu. Nah, iya, kalau iya. kita biasa nonton sosial media, lihat berita semua, dan all the meanings Aha. negatif, berarti kita punya banyak koleksi meaning negatif di kepala kita. Yang aku baca tuh kalau misalnya manifesting and also afirmasi itu pakai present tense, bener gak sih kok? Percentage bener, yang diafirmasinya bener. Oke, Tapi kalau doanya, nulisnya itu kata perintah. kita perintah. Kayak yang diajarin sama itu, Jesus. Oke. Pernah nggak sih kalian merasa kalau pikiran dan perasaan kita bisa mempengaruhi sama apa yang terjadi dalam hidup kita? Nah, konsep ini tuh menarik banget. Ini dikenal sebagai Law of Attraction. Ini adalah sebuah teori yang bilang kalau apa yang kita pikirkan dan yakini bisa benar-benar terwujud dalam kenyataan. Dan aku senang banget karena hari ini aku kedatangan guest star yang akan membicarakan soal Law of Attraction dan juga so many other things. Salah satunya adalah afirmasi dan juga positive mindset. Langsung aja kita welcome ada Ko Denny Santoso. Halo. Thank you so much for coming to my Sama-sama, podcast. Jadi, sama-sama. fun fact banget, aku tuh selalu pengen meng-invite guest yang punya background di neuroscience karena I used to take neuroscience back in uni. I'm just so happy that I get to meet you here and Thank kita you. bisa ngobrol-ngobrol soal Siap. neuroscience and brain stuff. Tapi before we jump into the neuroscience questions, mungkin aku cuma mau tanya dulu your background kali ya. Karena Oke, sure. I know you sebenarnya from your books. So it's from digital marketing books Ya, gitu kok. ya, ya. Gimana ceritanya bisa dari bikin buku soal digital marketing and also seorang entrepreneur, investor bisa jadi akhirnya sekarang Masuk ke sini masuk ke gitu. sini gitu. Sebenarnya justru lebih mundur ke belakang Oh, sebenarnya. really? Yes, karena 2007 agak panic attack. 2008. 2008. Oke. Panic attack. Jalan-jalan di mall, terus tiba-tiba nggak tahu apa itu serangan panik kayak begitu, pulangnya pakai kursi roda. Nah, itu kayak begitu. Jadi Oke, oke. bener-bener nggak tahu. Dan 2008 YouTube belum kayak hari ini. Jadi nggak ada Betul. namanya, bahkan kata kunci kayak panic attack itu nggak kenal Belum, gitu kan. apa nih ya? Apa yang Bingung. Iya, iya, terjadi iya, gitu kan. betul. Nah, akhirnya meditasi lah, Oke. ke dokter lah, ke pastor lah, kemana-mana lah. Ini Oke, apa oke. sih Iya, gitu. iya. Psikiater juga, sampai akhirnya psikiaternya waktu itu ngomongin, dan kayaknya aku terapi deh pakai teknik namanya apa gitu, NLP waktu itu. Dia Oke, nyebut oke, oke, NLP. oke, NLP. Nah, since then aku riset tuh apa itu NLP dan sebagainya, and then aku mendalamin, aku ngambil license-nya semuanya. Dan itu yang Oh, bikin oke. aku sembuh itu. Sampai ke hipnoterapi segala sebenarnya. Jadi awalnya 2007 dari 2000, sorry, itu 2008 2009 Tapi gitu. setelah that incident, did it ever happen again? Enggak, Enggak. enggak. Oke, tapi Waktu 2009, waktu sembuh awal itu masih begini sih. Masih oke, begini sih. oke. Habis itu udah flat. Fluktuatif. Terus Sekarang udah udah flat. flat sih. Jadi kalau sekarang bonusnya adalah aku nggak pernah bad mood. That's Zero. so good. No. Oke, itu semua belajar dari NLP Dari dan NLP. Ya. apa? Ngobrol sama diri sendiri kan. Oke. Gitu. Apa yang paling menarik dari NLP and the biggest takeaway learning? Ternyata otak itu bisa kita kontrol. Jadi mood itu bisa kita kontrol. Nah, banyak Gen Z maybe di luar sana yang dikit-dikit gue bad mood nih, gitu kan. Iya. Butuh staycation, gitu-gitu. Kalau buat aku gini, kalau kamu bad mood, berarti kamu tidak piawai menggunakan otakmu sendiri. Karena Itu kontrolnya di benar. kita gitu, bukan di luar loh. Oke, itu menarik sih. Kayak maksudnya berarti kan kalau bad mood bisa ada banyak penyebabnya ya kok ya. Misalnya Contoh, kayak contoh, contoh. aduh bad mood banget bisa nyetir macet. Misalnya kan bad mood jadi Ya, bete. ya. Itu kan sebenarnya from external factors yaitu macetnya Mhm. terus mempengaruhi kondisi perasaan kita, emosi kita. Let's say Yes. sekarang macet, bad mood. Iya. Kalau macetnya ada di Surabaya, bad mood nggak? I don't care, right? Iya, iya, Kayak iya, bodo amat bodo gitu kan. amat ya. Nah, berarti yang macet di sini ada makna tertentu yang kamu kasih di kepalamu. Kalau aku macet di sini, aku kenapa? Berarti it's all about gimana kita Pemaknaan. cara ya ngasih meaning to that. Exactly. Oh, That's the oke. key gitu. Nah, Oh, problemnya kuncinya koleksi itu. meaning kita itu kayak apa? Oke. Iya kan? Nah, Iya, kalau ya. kita biasa nonton sosial media, lihat berita semua, dan all the meanings Aha. negatif, berarti kita punya banyak koleksi meaning negatif di kepala kita. Oh, oke. Sehingga kalau misalkan kita lagi PDKT, Aha. kemudian nggak dibalas, Aha. meaningnya negatif. Oh, tapi Kalau kalau HP-nya misalnya kalau HP-nya hilang kan oh, beda urusan beda kan? urusan ya, ya, Iya ya. kan? Ngerti, ngerti. Gitu. Jadi apa bisa dibilang semua yang kita rasakan dan juga mindset kita itu kita juga yang kontrol. Yes. Oke. Tahu nggak ada berapa jumlah self-talk?
sehari. Ingat nggak? Enggak, berapa Kita tuh? ngomong sama diri sendiri Iya, nih, iya, kayak iya. kita lagi ini mau makan Ada ini, mau pakai sepatu yang mana, dan jumlahnya sebagainya. maksudnya. Jumlahnya in a day, Aduh, I don't know. 60,000. Dan Those kita are nggak like the nyadar. inner voices in your head Yes, gitu ya. yes. Terus gitu dari pagi sampai malam itu 60,000 dan kita nggak nyadar dan itu mempengaruhi kita. Problemnya Oke. kayak begitu. Nah, yang menarik adalah kita seringkali ngomongnya negatif karena terbiasa inputnya negatif, koleksi Betul. kita negatif. Sampai kemarin itu sempet aku tuh ngobrol sama satu orang, ngajarin tentang ini dan dia kayak oh, enggak lah dan sebagainya gitu-gitu Iya. kan. Terus aku nanya gini, kamu punya anak kan? Iya. Punya. Oke, berani nggak kamu ngomongin ke anakmu yang kasar-kasar? Kamu bodoh lah, kamu idiot, kamu 24 jam, berani nggak? Enggak lah, nggak Iya, mungkin iya, lah. iya. Terus kok ngomong gitu sama diri sendiri? Oh iya, betul. Ya, make sense ya. Kamu nggak berani karena nanti anakmu bisa absorb itu meaning, jadi dirinya, Iya. tapi kamu ngomong ke dirimu sendiri, Oke. dan itu oke. Betul sih. Nah, kayak Iya, gitu sih iya, sebenarnya. Jadi, bad mood atau apapun itu, depend on koleksi meaning yang kita miliki. Oke. Nah, kalau koleksi kita cuman punya koleksi negatif, Mhm. artinya adalah, ya apapun yang terjadi, secara instan, kita akan reflect negatif. Oke. Karena stoknya negatif. I see. Nah, habis itu caranya kita tanya balik misalnya, oke, kalau misalnya ada kejadian nih macet nih, what is the positive thing yang menurutmu terjadi untuk dirimu karena macet? Kalau dia mikirnya lama banget, Iya. berarti koleksi di otakmu dikit banget positifnya. Lu mesti latihan. Berarti latihan itu caranya adalah the goal adalah untuk menambahkan Koleksi koleksi positive things. positif. Oh, Uh-uh. oke. Jadi, kalau di NLP salah satu pilarnya adalah di semua tindakan orang, every reason, di setiap latar belakang orang lakuin sesuatu, Oke. pasti niat baik gitu. Oke. Ngerampok niat baiknya apa? Perampok dan baiknya apa? Dari perampoknya maksudnya. Iya, perampok itu kan ngerampok tuh ceritanya tuh. Iya. Nah, niat baiknya apa? Stealing. Mungkin buat biayain keluarganya. Baik kan itu kan? Ya. If you put it that way, Yes. Caranya salah. caranya salah ya. Niatnya baik. Hmm. Termasuk smoking. Baik atau buruk? Buat yang orang yang smokernya. Yes, of course. Oke. Yang lakuin pokoknya. Oke. I would say it's personal choice, but then kalau nyari positifnya mungkin to alleviate stress. Exactly. Jadi But setiap it's just a bad. orang marah-marah yang setiap kali teriak-teriak di kantor, teriak-teriak yang kita bilang itu bos kita toxic gitu. Iya, iya, iya. Niat baiknya apa? Supaya lebih efisien kerjanya. Or release juga bisa. stress Caranya dia release kayak begitu. Bisa Iya. kan? Itu positifnya. So lebih ke looking at things from the bright side gitu ya, in a way. Iya. Collecting bright side supaya kita kalau misalnya ada kejadian yang negatif, kita bisa ambil sisi positifnya. Exactly. Oh, that's so interesting. Ya, kayak gitu. Itu salah satu latihannya. Tapi kalau kita macet terus nggak pernah ini, berarti kita kurang latihan nih. Oh, oke. Jadi kurang koleksi positive thinkingnya. Exactly. Tapi apakah ini relate sama LOA atau Law of Attraction? Law of Attraction sebenarnya bisa dikaitkan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang Law of Attraction itu kan mikirnya adalah secara umum. Apa yang kita inginkan, kita pikirin, kita yakini, itu yang datang di kita. Kan basically seperti itu gitu. Iya. Kita lihat dulu dari sudut pandang fenomenanya. Pernah nggak sih, I don't know kalau kamu pernah ngalamin atau nggak. Misalnya, mau jualan barang, Iya. kayaknya susah banget jualan barang, udah berdoa, Tuhan rumahku supaya laku, motorku laku, Iya. gitu kan, nggak laku-laku. Tapi begitu laku, besok teman kita telepon, barang lu udah laku belum? Kalau belum, gua mau dong. Pernah nggak ngalamin atau denger kayak begitu? Kalau aku bukan begitu sih. Mungkin lebih gini. Aku pengen banget satu hal misalnya. Terus aku pengen banget. Terus nggak dapet nih. Oke. And then I detach. Ya udahlah nggak apa-apa. And then the moment aku udah, ya udahlah, I got Datang. it. Yes. Jadi itu selalu ada fenomena seperti itu. Nah, itu menjelaskan sebenarnya gini, ketika kita mau jualan barang dan kita pakai feeling kita itu ngarep. Ngarep itu vibrasinya itu lack, kekurangan. Iya, Gitu kan. frekuensinya ya. Tapi begitu ini laku, vibrasi kita tuh udah kayak yes, thank you God, Oh, oke. bersyukur, gratitude. Nah, vibrasi ini akan mendatangkan orang-orang yang similar vibrasinya mau beli gitu. Oke. Itu di Bible di semuanya disebutin juga sih. Frekuensinya Frekuensi. gitu ya. Iya. Jadi kalau ngomongin kayak begitu berarti law of attraction bukan positive thinking. Oke. Banyak orang bilang lu mesti positive thinking biar hal positif datang. Oke. Tapi kenyataannya kalau negative thinking itu juga datang. Jadi You bukan attract people yang Iya. on the same frequency as you. Iya. So imagine badan kita atau pikiran kita itu kayak proyektor Aha. dan di sini ada layarnya nih. Mhm. Kita berusaha mengubah yang ada di hidup kita di sini, padahal yang harus diubah itu adalah isi dari proyektornya gitu sebenarnya. Tapi ada
specific strategies nggak untuk ngelakuin LOA? Karena ini kayak aku sering banget baca juga sih, kayak ada kan yang kayak misalnya affirmation theory or like Oke. ada yang misalnya nulis, Oke. ada banyak sekali gitu Oke. LOA tuh gitu, teori-teori Teori dan juga tekniknya lah. tekniknya gitu ya. Ada pakai vision board. Vision board, betul. Yes. Mana yang sebenarnya paling potent atau yang kayak paling efektif Paling works gitu ya. ya, Paling atau works. sebenarnya setiap orang beda-beda sih gitu. Kuncinya satu, feeling. Oke. Feeling itu ada vibrasinya. Dan vibrasi itu yang attract. Itu dulu, feelingnya dulu. Makanya yang tadi orang mau jualan dan sudah laku, orang datang, itu semuanya sama sebenarnya. Oke. Nah, yang berbeda adalah untuk memunculkan feeling itu tadi. Ada yang pakai nulis. Kalau nulis dia ada Oke. perasaannya. Oh, kalau aku nulis gini ada perasaannya. Ada yang pakai vision board. Kalau aku masuk kamar, terus lihat itu Lihat. ada gambar rumah, jalan-jalan, terus aku bawa tidur. Nah, itu akan masuk tuh di kepala. In your subconscious mind gitu ya. Exactly. Nah, jadi kalau caranya itu jadi ada macam-macam, tetapi kuncinya adalah di feeling. Oke. Nah, problem banyak orang adalah dia selalu ngelihat realita dan feeling itu based on the reality. Kebalik dong, harusnya feeling di-create dulu, baru reality akan match the feeling. Oke. Gitu, jadi cara mikirnya kayak begitu. Nah, jadi kemarin itu kalau punya banyak utang, orang bilang kalau aku terima duit, aku baru bersyukur. Nah, harusnya kalau mau duitnya datang, Mengalir. itu bersyukur dulu, baru utangnya bakal lunas. Dan itu nggak bisa diterima banyak orang. Karena memang abstrak banget sih, kedengarannya kayak, hah gimana caranya bersyukur kalau if you don't have the money? Paham nggak Exactly. gitu? Iya, kayak gitu sih. Jadi, nah itu yang sering kali terjadi. Nah, sebenarnya kalau gini nih, pernah nonton film horor nggak? Pernah. Ke bioskop gitu. Terus pulang, habis itu masih rada was-was gitu nggak? Iya. Habis itu, kayaknya aku nggak berani ke toilet deh, kayaknya nyalain lampu deh gitu Iya, kan. iya. Nah, pertanyaannya gini, filmnya udah selesai, Ya. kok masih ada rasanya? Karena masih kepikiran, berarti masih ada impact-nya. Nah, jadi sebenarnya gini, bawah sadar kita tidak bisa ngebedain mana realita, mana imajinasi. Nggak bisa bedain. Logika kita bisa bedain. Itu cuman film. Itu nggak ada setannya, itu cuman aktor semuanya. Iya. Bawah sadar nggak bisa bedain. Jadi semua yang masuk ke bawah sadar, itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Makanya pulang masih takut. Oke. Coba nonton tiap hari film horor, tiap hari. Pulang rumah gue rumah hantu. Bener nggak? Oke. Kayaknya ada setannya tuh Kayak lewat-lewat. pas serem ya, jadi banyak pikiran kemana-mana ya. Exactly. Ya, jadi itu. Nah, berarti kalau film horor bisa memprogram kita feeling takut, kalau ini diganti sesuatu yang positif, diulang tiap hari, berarti ini jadi positif dong. Karena bawah sadar kita tidak bisa membedakan kita punya utang atau enggak. Oke. As long as you believe kalau punya duit banyak, hatinya happy. Sebenarnya itu yang terjadi. Oke. Nah, itu pakai afirmasi caranya. Ngerti. Nah, tapi afirmasi jangan dilakukan ketika sadar. Gelombang otak beta. Oke. Ini kita mulai ngomong ke Ngomongin neuroscience nih. neuroscience Iya kan? ya. Banyak. Otak itu paling general itu ada 4. Gelombang beta, gelombang alfa, theta, dan delta. Beta itu fokus, kita ngobrol gini beta. Beta. Ya, belajar, bekerja, dan semuanya itu beta. Alfa itu ngelamun. Duduk di toilet ngelamun. Iya. Dapat ide. Jadi alfa ini otak kreatif. Nyapu, ngepel, nyanyi nggak, dengerin nyanyinya Dengerin iya. ya. Dengerin musiknya itu alfa. Jadi santai ketemu ide gitu, berenang itu di situ. Theta itu mau tidur. Oke. Mau tidur sama sudah ketiduran itu theta. Theta. Nah, ini afirmasi masuknya di situ. Bukan pas alfa, pas Pas theta. theta. Makanya Why? bayi waktu tidur digendong sambil dibisikin. Kamu besar jadi orang yang sukses ya, percaya inilah nurut sama orang tua lah, berguna, berbakti, whatever lah. Itu Oke. pas tidur. Gitu. Delta tidurnya nggak bisa. Nggak bisa, ya. Jadi afirmasi terbaik adalah theta. Yang muslim, di sini ada yang muslim kan? Sholat tahajud jam berapa? Jam 2, jam 3? Jam 2 sampai jam 3. Boleh nggak sholat tahajud tidak tidur dulu? Nonton bola deh sampai jam 2, habis itu sholat tahajud. Boleh nggak? Nggak boleh. Why? Harus tidur dulu. Karena begitu tidur, itu masuk theta. Begitu bangun, itu keluar dari theta tapi masih theta. Ya. Nah, itu adalah gelombang terbaik untuk afirmasi dan doa. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya nabi-nabi zaman dulu udah ngerti. Cuma nggak punya istilahnya aja. Ini Ngerti, theta ngerti. gitu. Buat menjelaskan kenapanya gitu ya. Kalau nabi zaman dulu pakai theta, agamanya nggak jadi. Apaan gelombang theta gitu. Iya. Ya kan? Cuman apakah ini relate juga, karena ini kalau aku belajar secara neuroscience ya, karena waktu aku kuliah sebenarnya nggak ada specifically yang ngomong soal law of attraction gitu, nggak pernah di-explain. So it's more just like the scientific studies-nya aja gitu.
Tapi yang mungkin aku ngerasa bisa menjelaskan secara rasional soal LOA adalah attention juga nggak sih kok? Karena kita jadinya lebih, karena terbiasa untuk di alam bawah sadar itu yang positif, jadinya selective attention kita lebih Yes. sensitif ke yang positif. Is Red that car true? theory, Iya, tahu nggak? kayak gitu, iya. Ya, ya, itu bisa. Tapi nggak cuman itu aja sebenarnya. Tapi memang beneran itu bisa attract beneran It's more soalnya. complex than that ya berarti. Iya. It's not about selective attention aja berarti. Itu yang dipelajarin orang itu. Tapi tadi aku ada sebutkan the law of constructive interference kan. Itu juga gelombang yang sama ketika bertemu itu akan memperbesar gelombangnya. Sehingga kalau misalkan kita feelingnya good di money dan di situ ada peluang datang, terus ketemu vibrasinya, itu akan sama-sama memperkuat. Iya, Dan iya. itu akan kita jadi tahu kan, jadi attracted Iya. gitu. Dan ini menarik banget sebenarnya karena LOA ini aku sempat bikin konten kemarin di Oke. education konten aku namanya Neuron Edu. Ini account tentang neuroscience. Aku bahas soal predictive coding, tapi aku hubunginnya sama percintaan lah ya. Dan itu menarik karena sebenarnya banyak banget orang di komen yang bilang kayak how does that work? Gimana ceritanya kita dengan misalnya mengasosiasikan suatu hal, misalnya kita sering banget melakukan afirmasi positif, kita jadi bisa berpikir positif dan jadi lebih good things actually happen to us gitu. Yes. Nah, apakah itu berarti it's not just attention, berarti ada scientific. Semua ini kan ada vibrasinya. Oke. Semuanya ini kan ada vibrasinya dan kita bisa ngerasain sebenarnya vibrasinya. Cuman kita nggak dilatih di situ aja. Jadi semua things ini ada vibrasinya. Dulu waktu main-main di hipnosis, aku pernah utak-atik tuh. Jadi orangnya tutup mata gitu, terus dimasukin ke gelombang apa waktu itu ya? I think alpha agak ke theta sedikit gitu. Terus disuruh aku buka kartu dan kartunya ngadep ke aku semua. Let's say ada as, ada apa gitu kan. Aku minta dia ambil yang as dong. Dan dia ditutup matanya, kartunya ngadep ke aku, dia bisa ambil dengan tepat kartunya. Semuanya. How does that work? Gitu. Karena ada vibrasinya sebenarnya. Oke. Cuman ya kalau kita biasa begini, kayaknya nggak terasa gitu. Iya, pasti kayak, hah gitu. Karena kan. Tapi vibrasi itu kerasa, gini loh, vibrasi kalau misalkan ini, pernah nggak sih ketemu teman, belum ngomong apa-apa, tapi kita tahu dia lagi bad mood. Iya. Itu vibrasi lah. Tapi kalau aku merasa, ini kalau aku ya, mungkin dari ekspresi mukanya, dari gerak-geriknya. Atau gini deh, pernah nggak nemenin orang di rumah sakit seharian gitu? Atau ya 2 jam lah, Oke, pernah. visit lah. Pernah ya. Pulang capek banget. Lebih capek dari rumah sakit sejam daripada podcast seharian. Iya, make sense sih. Something yang aku really interested in to learn more, tapi karena memang masih apa ya, it's very abstract ya. Jadi kayak Ntar aku kasih tahu ininya. how does that work gitu ya. Aku main-main di situ cukup banyak sih. Iya, ya. Karena aku selama ini tiap kali ada orang yang nanya ke aku soal kayak law of attraction, manifesting, aku selalu bilang it's all about, ini kalau dari pemahaman aku yang aku baca dan lain-lain, selective attention. So you're becoming more sensitive to certain stimuli, makanya jadi lebih fokus ke hal-hal yang baik gitu. Aku pernah, itu make sense, tapi ada yang cukup menarik kemarin begini. Aku kemarin itu sempat, mamaku lagi bongkar-bongkar rumah lamaku, barang-barang dari gudang dikeluarin, dan salah satunya adalah banyak box Tamiya, yang dulu aku masih kecil main gitu. Nah, box Tamiya udah lama nggak main, udah puluhan tahun nggak main, terus aku iseng-iseng cari nih di e-commerce nih, berapa sih harga catnya Tamiya ini gitu. Oh oke, 25.000 dan sebagainya, udah selesai urusannya selesai gitu. Besok paginya aku keluar rumah nyetir mobil, di sebelah mobilku itu ada mobil putih, stiker Tamiya gede banget. Kayak seumur hidup gak pernah. Itu pasti kelihatan banget kan. Jadi itu gak pernah. Nah hal-hal kayak gitu jadi kayak hey interesting. Iya. Let's not judge. Tapi kalau misalkan kita fokus ke peluang, terus peluang besar datang banget gitu kan ya berterima kasih aja kan ya sebenarnya ya. Betul. Cuman problem terbesar adalah logika kita sebenarnya. Semakin banyak belajar, semakin banyak sosial media, teman-teman informasi dan sebagainya, logika kita di-shape dan kita hanya believe sesuatu yang kita pengen believe. You know that, right? Yeah. Jadi misalnya nih, kita ngomongin tentang law of attraction untuk beresin hutang. Nah, ketika kita mau beresin pakai afirmasi supaya feeling good tentang hutang tadi, logika kita itu selalu jadi barrier. Jadi ketika kita afirmasi, aku kaya, aku sukses, duitku banyak, rekeningku banyak gitu kan, otak sadar kita selalu bilang, bro, tuh utang lunasin dulu. Utang lu itu lunasin dulu, baru ngaku-ngaku kaya. Berarti you should shut down your logic atau gimana? Yes. Jadi afirmasi dimasukin ketika logiknya lagi off, which is waktu tidur. So afirmasi the best adalah waktu tidur. Gitu. That's why itu aku ciptain yang namanya Brain Boost itu. Lu dengerin aja waktu tidur. Dah.
Oke. Banyak orang kan di depan cermin tuh ngomong tuh, aku sukses, aku kaya dan sebagainya. Iya. Terus nggak works, whatever lah, nggak works lah inilah gitu Iya, iya, kan. iya. Gitu sih sebenarnya mekanismenya. Waktu tidur. Waktu tidur. So, Yes. explain about Brain Boost and what it does. So, Brain Boost sebenarnya adalah audio afirmasi, di mana ada 3 teknologi. Yang pertama adalah guided relaxation. Jadi dipandu supaya relax. Oke. Tarik nafas, relax, biasa gitu. Itu Relaksasi. dipandunya lewat kata-kata? Lewat atau kata-kata apa? aku. Oke. Nah, setelah relax, kedua adalah binaural affirmation. Oke. Jadi afirmasinya aku ucapin, mungkin ada 100 afirmasi, kiri dan kanan Karena tuh beda. berbeda, ditabrakin gitu. Oke. Gunanya apa? Supaya logikanya capek. Jadi kalau didengerin, ini apaan sih ini kok kiri, terus belum selesai kanan. Logika kita tuh ditembak begini, Jadi sengaja biar kita nggak tahu itu kata-katanya apa gitu. tahu. Tapi kalau diikutin tuh capek. Oke. Feelingnya tuh kayak, udahlah, whatever lah, lu ngomong apalah terserah lah Oke. gitu. Oke. Feelingnya itu. Mm-mm. Nah, begitu logikanya capek, dia nggak akan ngejudge. Oke. Afirmasinya tembus. Bawah sadar, dengerin kiri kanan, dia bablas aja, nggak ada masalah. Gitu. Dan yang ketiga, digabungin sama gelombang Theta. theta, gelombang tidur. Jadi rasanya tuh ngantuk banget dan bablas Bagus aja tidur. gitu. Udah, masuk aja. Tinggal diprogram di bawah sadar. Tergantung apa. Mau percaya diri tentang duit, ya pakai money magnet misalnya. Itu yang lagi happening banget kan. Tiba-tiba bisa, kok aku dapat peluang, dapat ini, gitu-gitu sih. Iya. Itu Brain Boost itu, gitu. Oke. Ada berapa jenis? Sekarang kurang lebih ada 9. 9. Oke. Ya. Apa aja tuh kok? Ada PD Public Speaking, ada buat relaksasi, ada buat suka baca buku, ada buat weight loss, ada buat sembuh sakit fisik, ada buat forex trader, ada buat money magnet. Aku lupa sisanya apa. Bela diri. Udah ya, 8 atau 9 gitu. Ini semua berarti frekuensinya sama atau dibedain? Sama. Afirmasinya, kata-katanya Afirmasinya aja dibedain. yang dibedain. Oke. Gitu. Yang dari semua itu yang udah dipelajari, mulai dari LOA, terus affirmation, do you actually apply that to your life and to your Iya, businesses? sama anak-anakku, istriku Oh, semua. Gimana yes, gitu. ceritanya? Anakku setahun jatah baca buku 50 buku. 50 buku itu kayak every week 1 sih. Nah, itu pakai itu yang suka baca buku itu. You know what's so funny? Tahun ini tuh aku lagi berusaha banget to read more books. Karena waktu tahun lalu tuh aku ngerasa aku terlalu banyak excuse. Misalnya, I cannot read as much karena aku sibuk kerja. Gitu. Padahal sebenarnya if you think about it, the moment we sit down, kita bisa baca gitu. We don't Disquiz. Iya gitu. And then at least for me, aku my screen time itu tinggi banget. Oke. Gitu. For opening, padahal yang kayak konten yang mungkin mindless scrolling aja gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang gak ada waktu, it's just an excuse gitu. Dan tahun ini sebenarnya I'm trying my best to read at least 12 books. Dan itu aja aku ngerasa ini I'm on my second book. Udah yang kayak bisa nggak ya gitu. So it's very interesting how you can make your kids read 50 books in a year. Umur 10 That's tahun. crazy. Itu gila juga sih. 11 tahun dan 10 tahun. Oh, itu dikasih, Gitu. tapi diinin afirmasi supaya Kita biasain dulu, tapi kadang-kadang kalau misalkan moodnya udah mulai turun, kayaknya kita lihat kok jarang baca sih ini. Tembak lagi. oke. Tembak lagi gitu. Tapi apakah dia emang beneran genuinely suka baca atau Dibiasain dong kalau dari kecil. Anak kecil pasti suka main game. Iya sih, sebenarnya sulit karena waktu zaman aku belum ada game di kayak tablet itu belum ada kan. So my entertainment was books gitu loh. Mungkin beda sama anak zaman sekarang yang Anak zaman dimana sekarang, ya. Apalagi zamanku. ya kok ini ya, maksudnya entertainment kita kan ya Aku buku udah zaman dulu. buku kan kayak Nggak ada YouTube lagi. nggak ada YouTube, Nggak ada belum YouTube. ada internet gitu. Nggak ada internet. Yes. Interesting. Jadi pakai itu, istriku juga pakai money magnet. Oke. Believe aja, kalau feel-nya good kan oke, gitu. Kemarin aku ngobrol sama salah satu teman, dia bilang gini, dia handle banyak orang punya utang. Simple, dia bilang, dan ketika orang stres tentang keuangan, IQ-nya turun. Gitu. Jadi nyari solusi untuk peluangnya itu, nyari solusi untuk hutangnya, itu nggak bisa. Dan itu make sense sih sebenarnya, karena kan kalau stres amigdalanya aktif banget. Kalau amigdala aktif banget kan our frontal cortex emang activity-nya menurun. Cinta itu buta. That's why we cannot kayak think logically lah kalau kita lagi stres kan sebenarnya. Nah, banyak orang berpikir bahwa kita itu hidup atau kerja atau ngejar hidup life goal itu based on ini logic. Betul. Kenyataannya keputusan kita itu based on feeling. Hampir semuanya. Hari ini mau kerja nih, tapi bad mood, ngapain? Oke. Kayaknya ntar deh, lebahan dulu bentar. Procrastinating deh. Nyalon dulu deh, itu satu. Beli tas mahal, pulang nyesel pernah nggak? Pernah Ya banget. kan? Terus logikanya gimana waktu sudah pulang? Dia akan justify the Just feeling. it's okay lah. Ya, Actually it's an investment. Iya, Jadi sebenarnya kita tuh
driven by feeling, bukan by Hmm. logic. Kita udah di on paper kerjasama kayaknya udah oke banget, Yeah. tapi kok kayaknya nggak srek ya. So we should follow our intuition. Is that true? Bener sih, tapi kalau intuisinya banyak salah gimana? Karena programnya banyak yang salah. Ya, karena banyak luka batin. Pernah nggak ngelihat orang, nggak tahu ya di komen sosial media atau apapun itu, lu cuman jualan kelas misalkan, Oke. lu cuman jualan ini. Dia tuh punya sakit hati kalau ngelihat orang itu jualan. Why? Dia punya luka batin di belakangnya. Nah itu mesti diberesin sebenarnya. Jadi kita punya luka batin pas trauma yang menyebabkan hari ini kita decision-nya kayak begitu. Lihat deh kemarin itu ketika ada kebakaran di LA, terus ada di short YouTube ngomongin tentang pengusaha Indonesia yang punya rumah di sana gitu. Oke. All the komentar tuh negatif. Rasain lu sekarang lu gitu. Semua gitu sih. Berarti dia punya luka batin dong. Kalau nggak ngapain ngata-ngatain orang Betul. gitu sih. Berarti would you say that orang-orang yang in order to achieve abundance dan juga sukses, itu kita harus ada di mental state yang baik. Do you believe that? Iya, pasti. Dua hal, negativity-nya dilepasin dulu, Oke. habis itu diinstal dengan program yang baru, pakai afirmasi, pakai Brain Boost tadi. Gitu. oke. Stepnya dua hal itu. Kalau cuman Oke. kalau cuman beresin aja programnya nggak ada ya percuma. Percuma juga ya, kosong Percuma juga ya. Kosong juga. Ya. Kalau mau cek Brain Boost ini di mana sih, Ko? Brain Boost bisa langsung ini aja ya, langsung cek ke admin aku, jadi bisa call di adminku di 0813 8700 9849. Langsung di situ aja. Oke, itu bisa langsung get the Brain Boost ya Langsung berarti ya. langsung dengerin malam itu, rasain. Pagi tiba-tiba seger gitu. Oh, menarik banget. I actually wanna try sih. Ntar aku Kayak- siapin for you. Yeah, thank you so much. Yang mana? Weight loss, suka baca buku. Wah, ada banyak sih ini. Kita talking about, tadi udah ngobrolin soal Brain Boost, soal affirmation dan lain-lain. Kalau misalnya kita bahas lagi kembali ke bisnis dan karir ya, Ko ya. Oke. Kan udah, Ko ini berarti udah banyak bisnis sukses dan juga udah apa ya? You get to know, you've already know the hang of your life lah. Maksudnya udah tahu what you wanna do and everything. Nah, sebenarnya seberapa besar sih perannya LOA dalam your career journey and also your businesses? Dari kecil, aku nggak punya mindset miskin. Jadi Oke. mindsetnya itu udah pasti from aku kaya. That's it. Dari kecil. Hah, oke. Dari SD itu soalnya temen aku tuh anak orang kaya. Dan aku tuh gamer. Jadi aku suka banget kayak, tiap kali main game ke rumah dia, enak banget ya jadi orang kaya ya. Kayaknya waktu itu kan tahun Oke. 80 something gitu. Waktu itu. Berarti, tapi tuh dari kecil berarti udah aku kaya, bukan aku pengen kaya. Pertama aku pengen kaya. Enak ya jadi orang kaya Kaya, ya. oke. Tapi aku nggak pernah menempatkan diri aku miskin. Oke. Orang tua nggak bolehin. Soalnya Oke. misalkan mau beli barang terus, mah kok mahal ya? Shh, gitu, udah langsung gitu. Shh, jangan bilang mahal. Nggak punya duit nggak usah bilang mahal. Gitu. Oh, oke. Jadi selalu nggak boleh ngomongin kayak begitu. Jadi pertama memang pengen jadi orang kaya. Nah akhirnya karena nyoba dan ketika kerja pertama kali pegang duit, udah langsung ngerasa kaya aja udah. Duitku banyak, yang lain masih nyari-nyari duitku banyak. Gitu. Oke. Nah itu beliefnya dari situ. Dan belajar Law of Attraction memang sejak awal banget ya, sejak 2006 ya. Kayak The Secret muncul, habis itu kok menarik ya, dipelajarin gitu sih. Dan kuncinya memang di feeling. Kuncinya di feeling gitu. Oke. Jadi memang mempengaruhi banget. Jadi kalau lagi down, pastilah up and down. Lagi down, ya dirasain aja feelingnya harusnya kayak gini nih. Feelingnya harusnya begini nih. Jadi set intention untuk feelingnya feel good Oke. gitu. Buat orang-orang yang pengen apply principles of LOA di hidupnya, what's the first step? No negativity dulu kalau buat aku ya. Oke. Negativity. Jadi kadang-kadang dia bilang kayak lo nggak works lah gitu. Tapi Iya. dia fit negativity terus di kepalanya dia. Dan itu yang jadi problem. Kayak aku mah nggak bisa. Aku mah cuma ibu rumah tangga. Aku mah cuma newbie. Aku baru lulus. Aku nggak. All kayak gitu tuh. Semua kayak begitu tuh. Nah itu yang bikin problem. Jadi ada beberapa hal yang bisa aku sebutin yang mungkin bisa jadi kayak checklist gitu ya. Iya. Yang pertama adalah kalau tiba-tiba ada beban emosi yang muncul. Misalnya, yuk konten. Aku nggak pede, aku deg-degan, aku cemas, aku khawatir. Ada emosi. Itu Oke. berarti ada something di belakangnya gitu. Oke. Yang kedua ada kata harus. Aku harus ini, aku harus ini, aku harus ini. Somehow, harus itu bisa jadi pedang bermata dua. Oke. Bisa buat ambisinya kenceng Kencang. atau bisa Jadi bikin beban stres. gitu ya. Termasuk aku harus bahagiain orang tua. Oke. Itu bisa stres. Oke. Karena aku takut gagal. Karena kalau aku gagal nanti aku nggak bisa bahagiain orang Orang tua. tua. Karena takut gagal dia nggak action malahan.
Itu bisa. Tapi kalau misalnya memang misalnya nih ya, kalau dari orang-orang kan ada yang emang kenyataannya dia harus bisa jadi tulang punggung misalnya, atau sandwich generation. Itu kan Dilakuin tapi nggak pakai beban. Beda. oke. Jadi benar-benar kita mesti self awareness tanpa beban. Contoh begini, nyebrang jalan Mhm. takut nggak? Awal-awal takut ya. Awal-awal. Ya awal, sekarang udah biasa aja. Biasa sikat gigi takut nggak? Enggak. Nggak apa-apa kan ya. Biasa Tapi kalau aja. pernah kena gitu, habis itu luka begitu kan, Iya. ya agak hati-hati kan. Ya, hati-hati. Berarti kan ada pas trauma Betul. gitu. Jadi kalau nggak ada pas trauma, sikat gigi biasa aja Biasa kan. aja ya. Nah kayak gitu maksudnya. Jadi harusnya ya kerja gitu. Tapi kalau sampai harus dan itu jadi takut gagal dan sebagainya, itu bisa jadi beban, bisa jadi ada something di belakang Oke. gitu. Jadi emosi, kata harus, self label. Aku introvert, aku ibu rumah tangga, aku cuman satpam, aku cuman apa, aku cuman titik. Berarti lu ada beban emosi. Emang kalau ibu rumah tangga emang kenapa? Aku nggak bisa gitu-gitu. Nah itu ada beban emosi. Terakhir adalah ada pattern. Ada pattern kayak tadi kita ngomongin sales tuh, Iya. sebelum kita syuting kan. Iya. Kenapa sih selalu nyari prospek yang baru, nggak mau follow up yang lama? Ada pattern kayak begitu. Berarti dia mungkin ada ketakutan untuk ditolak. Kalau Iya. ditolak, dia dianggap orang gagal. Sementara waktu kecil dia dimarahin nggak boleh jadi orang gagal. Itu bisa jadi pas trauma gitu. Jadi kalau mau law of attraction yang works, beban-beban ini Harus remnya di- remove dulu gitu. Oke. Kemarin aku ketemu satu orang usia 34, sales property, Oke. mau ngonten di kelas aku. Mhm. Nggak berani ngonten dia. Aku nanya, why? Oke. Takut salah ngomong. Emang kalau salah ngomong kenapa? Takut diliatin banyak orang, dibicarain banyak orang. Aku Oke. bilang, dibicarain banyak orang kan viral kan? Lu nyari viral kan? Ya sih, tapi gitu. Ternyata kita tarik ke belakang, waktu SD dia pernah salah seragam, disetrap guru di lapangan, diliatin banyak orang, diomongin banyak orang. SD. Pas trauma bikin dia paralyzed, sekarang nggak berani Jadi ngonten. orang begitu. Oke. Urusannya udah kayak 20 tahun yang lalu gitu. Iya, Ya iya. kan? Berarti Gitu. harus diberesin dulu lah ya. Diberesin itu. And once misalnya udah diberesin nih, kita udah at least udah tahu nih punya checklist kayaknya yang jelek dari aku ini kenapa bisa aku trauma atau aku bisa Ya. nggak pede tuh ini alasannya misalnya. Yes. Oke, udah di list down. Then what's next? Dirilis. Dirilis itu adalah dengan misalkan kita udah tahu nih kita nggak boleh dulu pernah kejadian tadi di start dan sebagainya gitu kan, tinggal diucapin aja, diucapin dalam hati bahwa kapanpun aku mengingat kejadian itu dan itu bikin aku beban di hatiku, Ya. sekarang aku terima, aku ikhlasin, aku lepaskan, tarik nafas, buang nafas, gitu dong, selesai. That's it, Oke, gitu. relax. Di satu-satu. Kalau kita pernah dikatain orang waktu prospek nih, dikatain orang, dihina orang, habis itu jadi kayak trauma, itu kejadiannya dilepasin. Bisa juga suara orang itu dilepasin. Bisa juga kata-kata orang itu dilepasin. Karena submodality di otak itu banyak. Iya. Bisa gambarnya, bisa image-nya, Iya, bisa... banyak. You know lah. Iya, I know. Nah itu. Nah itu kadang-kadang orang nggak ngerti kan bahwa submodality-nya ada banyak gitu. Karena banyak sebenarnya orang yang udah tahu nih problemnya di mana, mereka nggak release. Jadi mereka ya udah, then just go on with that gitu. Do you think it can work atau harus Nggak. dirilis dulu? Nggak. Harus rilis. Iya. Time nggak heals buat aku. Oke. Semua So bilang what kayak, heals? time heals Iya. gitu kan. No, bukan heals. Lu lupa. Iya, iya. Tapi begitu ke scratch tuh sakit lagi. Iya kan? Kayak habis itu tiba-tiba dia bisa marah, tiba-tiba bisa marah, bisa sakit hati karena kepanggil dulunya pernah ada kejadian masa lalu kayak begitu. So buat aku time nggak heals kalau nggak dirilis. Itu dipendem. Karena di Indonesia selalu gini, sabar ya. What is the meaning of sabar coba? Menurutmu apa? Dipendem aja sih. Ya, exactly. Ya udah. Iya kan? Udah jangan teriak, jangan marah, lalu tendem aja Tendem gitu. aja. Nah, kalau itu stacking, itu meledak One day itu. you'll burst gitu ya. Yes. Gitu. Oke, I see. Berarti kalau untuk anak muda nih, yang mungkin kan struggle utama kita para Gen Z itu untuk mencari pekerjaan. Oke. Karena once sudah lulus, sekarang kompetisinya sangat ini banget ya, very tight gitu. Berarti gimana caranya bisa menggunakan LOA to attract jobs and also stability? Nah, ini ada sedikit misconception sebenarnya Oke. di law of attraction di banyak orang. Di banyak orang berpikirnya gini, kalau misalkan aku mau turun berat badan dan aku ngerti law of attraction, aku tinggal berdoa sama Tuhan, bantuin dong berat badanku turun Iya. gitu. Nah, yang penting sebenarnya law of attraction atau kerjaan dari Tuhan itu adalah jatah Tuhan. Oke. Dan kita harus ngerjain jatah kita. Hmm, Jadi pastikan clear dulu jatahmu apa, jatah Tuhan apa. oke. Jadi turunin berat badan, jatahmu adalah nge-gym. Betul. Jangan aku mau 5 kali, ya Tuhan doakanlah semoga aku bisa 5 kali nge-gym. Bukan urusan Tuhan, itu nambahin repotin Tuhan gitu loh. Iya, Lu ke gym aja Betul. gitu kan. Makan bersih aja. ya. Nah, Tuhan akan memberikan sesuatu yang
di luar kontrol kita. So misalnya kerjaan tadi, udah kita butuh skill apa, kita belajar skillnya apa-apa-apa, kita belajar beneran. Nanti tiba-tiba Tuhan bisa ngasih peluang yang di luar kontrol kita. Ada panggilan job apa gitu. Salah satu pengguna Brainboost aku tuh, dia itu doanya ditulis, scripting doanya adalah aku mau kerja sebagai COO. COO, oke. COO gitu kan ya. Dan out of nowhere, within a week, teman SMA-nya udah 20 tahun nggak ketemu, itu telepon dia nawarin kerjaan COO. Dari mana coba? Kalau kita bilang selective focus attention tadi, kagak ada hubungannya. Ini teman SMA nggak tahu, nggak pernah kontak, telepon, nawarin ada job COO. Lu mau nggak? Itu menarik sih, iya. Nah benar. itu kerjaan Tuhan, bukan kerjaan kita. Oke, menarik. Jadi menarik. kalau ini sekarang mau cari kerja, fokusnya adalah kerjanya mau di mana, skillnya apa aja. Berarti just improve our skills aja ya, Yeah. and then the opportunities biarkan Tuhan yang Yeah. let God do the work gitu. Ya, let God do the work. Kita kerjain sesuai cetak kita. Gitu sih. Oke. Contoh dong kok kalau misalnya positive affirmation soal pekerjaan misalnya. Contohnya apa kata-kata yang bisa dipakai? Macam-macam sebenarnya. Aku kadang-kadang pakai gini. Beda antara afirmasi sama doa. Oke. Beda. Bedanya? Kalau doa aku pakai kata perintah. Hah? Kamu agama apa? Aku Katolik. Bapak kami perintah kan? Iya betul juga. Iya ya. Berikanlah kami rezeki hari ini. Ini, Perintah kan? iya. Tuhan berikan aku rezeki hari ini. Iya, Perintah iya, kan? iya, iya. Gitu. Bukan minta-minta loh. Tapi perintah. Kata perintah. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Jahat ya. Perintah. Semuanya perintah sebenarnya. oke. So doa itu perintah. Jadi kalau perintah aku akan minta hadirkan. Hadirkan pekerjaan. Hadirkan orang yang membuka peluang. Hadirkan. Kayak gitu. Oke. Aku akan pakai itu kalau doa. Tapi kalau afirmasi, aku bilang kayak kerjaanku menyenangkan, kerjaanku gajinya 100 juta, kerjaanku gajinya ini, tempatnya begini. Aku akan afirmasi kayak begitu supaya aku feel good. Oke. Jadi harus feel good, doanya kata perintah, skripnya kata perintah. Gitu. Skriptingnya kata perintah. Kata perintah. Kalau aku baca tuh kalau misalnya manifesting and also afirmasi itu pakai present tense, bener nggak sih kok? Present tense bener, yang diafirmasinya bener. Oke. Tapi kalau doanya nulisnya itu kata perintah. Kata perintah. Kayak yang diajarin sama itu, Jesus. Oke. Kenapa harus present tense? Gak boleh kan katanya diomonginnya jangan Past tense. semoga. Oh, Misalnya semoga kayak, nggak? nggak Gini, boleh kan? karena Itu semoga kenapa? vibrasinya lag, belum dapat vibrasi. Jadi diri kita sama kejadian di luar itu cuma mirroring aja, sama. Oke. Kalau ini semoga berarti belum dapat kan? Iya. Dia juga nggak datang. Makanya harus present tense. Gitu. Jadi oke. Harus sekarang, feel good-nya sekarang. Oh, oke. Jadi PR-nya sebenarnya, oke, gimana PR-nya? Kalau mau dapat duit nih ceritanya, kan kerjaan, dapat Iya. kerjaan nih. Bayangkan kerjaannya kayak apa, rasanya gimana setelah bekerja itu nyampe. Ya. Jadi berdoa seolah-olah sudah menerima. Oh, oke. Aku lupa ada di Amsal 3 ayat 5 sampai berapa itu. Intinya adalah kata-katanya intinya kita disuruh bergantung sama iman, bukan sama pengertianmu sendiri atau logika. Gitu. Aku lupa exactly word-nya apa. Ayat berapa? Kurang lebih kayak gitu sih. Oh, oke. Ada. Gitu. Kalau misalnya mau praktis tadi vision board, Oke. itu gimana contohnya yang bisa gambar-gambar apa yang bisa men-trigger? Yang diinginkan. Oke. Jadi cuman goalnya vision board itu adalah ada rumah, ada kerjaan, ada apa jalan-jalan yang kalau kita lihat itu kita bisa feel good. Dan usahakan itu di dekat-dekat kamar gitu. Oke. Supaya nanti So kalau you see it all the time gitu kan? terutama di gelombang theta. Kayak tadi, sholat tahajud, Oke. gelombang theta, gelombang doa. Jadi kalau kita ngelihat itu, attention kita udah pas nih, feelingnya udah pas nih, dibawa tidur. Nah, itu yang powerful. Oke. Gitu. Karena kalau orang-orang bilang, iya use it as your wallpaper gitu di HP. Boleh juga? Boleh. Oh, Boleh. oke. Tapi paling efek mau tidur. Pas stres lihat yang efek. Oh. Iya, betul. Kalau misalnya scripting, itu gimana? Scripting boleh, mau tidur. Mau tidur, Mau tetap tidur. ya? Aku scripting itu doa. Nah, ini buat teman-teman buat ngetes begini. Seberapa sering Chelsea sendiri kalau misalkan pengen makan apa, makanannya datang dari teman-teman, dari siapa keluarga tiba-tiba bawain. Pengen bakmi, tiba-tiba bakmi datang gitu. Pernah nggak? Pernah. Itu pernah kan ya? Pernah. Nah, banyak orang itu pernah di situ, tapi kalau duit kok susah banget gitu. Oke. Nah, berarti vibrasinya itu match sama bakmi. Belum match sama duit. Vibrasi duit sama bakmi beda. Oke. Oke? So, latihannya adalah kalau aku ngajarin tempatku, pakai koin 1000. Oke. Doanya gini, hadirkan koin 1000 dari tempat tak terduga, maksimum tanggal, let's say 28 Februari 2025. Oke. So, itu doanya itu aja. That's it. Kita tes berapa cepat itu koin muncul in your life.
That's it, gitu aja. Kalau itu datang, feeling happy kita tuh luar biasa kelompat. Itu akan naikin faith. Gitu. Yes, Tuhan ternyata ngabulin gini tuh ternyata caranya. Next time jangan minta 2.000, mintanya 1.000.000. Kelamaan Oh minta gitu. 2.000. Ya, 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 ya. Kita udah tahu rasanya 1.000 datang. Bayangin, mau minta 10 juta, 1.000 aja nggak datang, 10 juta. Iya, iya, iya. Kejauhan gitu Kejauhan, kan. nggak tahu rasanya gitu. Makanya kan orang bilang gini, dan kalau mau beli mobil ya, lu test drive aja, Oh. biar tahu rasanya. Gitu. Kalau mau punya rumah, lu datang aja show unit, biar tahu rasanya. Karena rasanya itu vibrasinya di situ. Gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan mau ini itu terus nggak tahu ininya, nggak tahu rasanya. Itu pertama. Yang kedua, tanda kalau doa-doa sudah mulai terkabul adalah kita bisa tadi selective attention. Attention. Tiba-tiba teman kita bilang, misalkan kita doa 10 juta, tiba-tiba teman kita bilang kayak, aku baru dapat proyek nih 10 juta nih. Bisa begitu muncul. Nah, kalau kayak begitu, ini menarik nih. Biasanya orang awam akan ngiri. Gue yang doa, situ yang dapat. Oke. Kayak sebel banget. Gue doa pengen dapetin satu 10 miliar miliar, misalkan gitu. Kok dia sana dapat dapat. proyek 1 miliar, aku Iya. nggak dapat. Nah, itu sebel tuh. Oke. Harusnya adalah malah doain dia. Karena vibrasinya supaya match. Doain dia sih gimana? Kayak supaya sukses. Enggak, maksudnya kayak aku grateful kamu dapat kayak begitu gitu loh. Jadi vibrasinya match. Tapi kalau kita ngiri, itu vibrasi kita kan jadi kayak perlawanan sama dia. Dia dapat, kok lu yang dapat, kok gua enggak gitu kan. Vibrasi enggak kan berarti kan. Oke. Lu nggak dapat malahan, memperlambat gitu. Oke, berarti Gitu kalau sih. udah melihat kebahagiaan orang lain dan kesuksesan orang lain, kita harus kalau to match their energy. Atau gini, put it this way. Kalau kamu doa besar, let's say Chelsea berdoa pengen dapat proyek 10 miliar misalnya Oke, gitu. oke. Gitu kan ya. Nah, biasanya kalau doanya besar-besar kayak gitu, akan muncul orang-orang yang bikin sakit hati. Nggak pasti, tapi akan muncul hal-hal kayak begitu. Iya, iya, Nah, iya. ketika itu muncul, dinyinyirin atau diapain atau dikatain whatever lah ya, tugas kita tuh simple, doain mereka. Itu mempercepat doa besarnya. Tapi kalau kita doain mereka, marah-marah, oke. waduh ini terus kita bertengkar, itu memperlambat doa besarnya. Makanya di ayatnya, doakanlah musuhmu. Oke. Clear in real world-nya, prakteknya kayak begitu. I see. Berarti bisa dibilang supaya kita bisa attract abundance in our lives, our frequency has to be di frekuensi yang positif. Yes. Menarik sekali. Yeay, Gitu. seru banget ngomongin soal affirmations, LOA, dan lain macam sebagainya sama Ko Denny hari ini. Thank you so much for Sama-sama. coming to my podcast. Jangan bosen-bosen. And Sama-sama. once again, buat teman-teman yang pengen coba Brain Boost, langsung aja ke nomor telepon tadi. Dan I also really wanna try. So, Siap. thank you so much. Buat Sama-sama, semuanya, thank terima you. kasih banyak udah nonton Safe Space Podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. And I'll see you guys next time.